Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Berikut ini adalah video materi mengenai bab 3 yaitu transformasi. Pada bab transformasi terdapat 4 subpoin atau submateri. Yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi perputaran atau dilatasi penskalaan. Tapi pada video kali ini Ibu akan membahas 2 materi saja, yaitu pencerminan dan translasi. Refleksi atau pencerminan. Sebelumnya, apakah kalian pernah memperhatikan bayangan ketika kalian bercermin? Nah, apa yang terjadi jika kamu menjauh atau mendekat ke cermin? Kalian perhatikan ini anak dan di tengah itu adalah cermin, yang di sebelah kanan adalah bayangan anaknya. Ini ketika anak mendekati cermin, kemudian saat menjauh, ternyata bayangan anak juga ikut menjauh ya. Nah, apa yang terjadi pada ilustrasi sebelumnya? Pada ilustrasi tersebut, jarak anak ke cermin sama dengan jarak bayangan anak ke cermin. Kedudukan anak berubah tanpa terjadi perubahan ukuran pada anak tersebut. Itulah yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Jadi tidak ada perubahan ukuran, hanya ada kesamaan dalam jarak pada bayangan ke cermin atau sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Refleksi terhadap sumbu koordinat. Jadi pencerminan terhadap sumbu koordinat, kita punya gambar 21. Di sebelah kanan menunjukkan refleksi titik A dan B terhadap sumbu-sumbu koordinat. Titik A aksen dan B aksen adalah bayangan titik A dan B pada refleksi terhadap sumbu X, sedangkan titik A aksen dan B aksen adalah bayangan titik A dan B pada refleksi sumbu Y. Berikutnya, translasi atau pergeseran. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu translasi atau pergeseran, kalian perhatikan dulu perubahan apa yang terjadi pada motor. Motor berpindah ke tempat satu ke tempat lainnya? Benar, motor telah berpindah dari satu ke tempat lain. Itulah yang disebut translasi. Jadi, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Ya, jadi arah dan jarak itu adalah patokan dari perpindahan titik pada translasi. Oke, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan dan bentuk, perubahan ukuran ataupun bentuk. Ya. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. A menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu X. Jika A lebih dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kanan. Jika A kurang dari 0, maka arah pergeserannya A mutlak satuan ke kiri. B menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu Y. Jika B lebih dari 0, maka pergeserannya B satuan ke atas, dan jika B itu kurang dari 0, maka pergeserannya adalah mutlak B satuan ke bawah. Diberikan titik P adalah X, Y di translasi sebesar P A B, maka hasil translasinya adalah X aksen Y aksen. Lalu P X Y ditranslasikan oleh AB, maka hasil bayangannya adalah P aksen X, Y aksen. Nah, lalu X aksen Y aksen dan X aksen ini keduanya itu apa? Keduanya adalah hasil penjumlahan X tambah A, dan Y plus B.
Jadi X aksen itu X plus A, Y aksen itu Y plus B. Oke, perhatikan contoh gambar 22 di samping. A 8,3, B 5,-3, C 10,-2, dan titik sudut pada segitiga BC ABC ditranslasikan dengan min 8,1 dan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Ingat tadi untuk A bernilai ini min 8, berarti ini bekerja pada komponen X, di mana X itu berpindah ke kiri atau ke kanan. Karena di sini negatif, maka dia bergerak ke kiri. Ya, sesuai dengan arah pergeseran ini ke kiri, maka dia bernilai negatif 8. Sedangkan 1 ini bekerja pada komponen Y, berarti karena dia positif dia bergerak ke atas. Kalian perhatikan dia bergerak ke atas dari arahnya, dari ke kiri dan ke atas. Menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, titik-titik ini berapa? Dia aksen itu titiknya adalah, kalian perhatikan titik di sini. Ini adalah 0,4. Ya. Kemudian di B nya adalah min 3, min 2. Kemudian di C 2,-1. Ini kalau kita lihat dari titik yang ada pada gambar. Sedangkan kalau berdasarkan rumusan hitungan, nah 8,3 ini kita tambahkan dengan 8 tambah min 8, hasilnya maka 0, dan 3 tambah 1 0,4, maka sesuai ya. Nanti tadi yang sudah kita buat di sini tadi ya 0,4 ya, sama persis yang tadi nih ya, ini. Kemudian di sini berikutnya 5,-3, bayangannya adalah aksen, harusnya ini B aksen ya, maaf. 5 tambah min 8, min 3 tambah 1 ya, min 8 ini dari sini ya, 1 dari yang bawahnya ini. Jadi atas itu untuk komponen X, yang bawah komponen Y ya. Jadi hasil B aksennya min 3,2. Kita cek di benar ya, di B min 3,2 yang ini ya, yang ini benar. Oke, berikutnya lagi di sini C 10,-2, maka bayangannya C aksen 10 tambah min 8, min 2 tambah 1, maka C aksennya 2,-1. Kita cek yang tadi kita tulis ya, benar 2,-1. Jadi seperti itu ya, bayangan titik A, misalkan X, Y pada transaksi AB, maka aksennya adalah X plus A, Y plus B. Ya, ini adalah jadi transaksi tadi suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Transaksi diwakili dengan ruas berarah atau pasangan bilangan ini AB. Nah, jadi kalau A adalah X, Y ditransaksikan oleh AB, maka A aksen atau bayangan A X plus A, Y plus B. Atau misalkan kita punya A, X, Y, transaksinya AB plus CD, ini ada 2 kali transaksi, maka A aksen adalah X plus A tambah C, dan Y ditambah B tambah D. Ya, jadi Y tambah B tambah D kalau X tambah A tambah C. Oke, begitu ya. Kemudian latihan segitiga JKL ditransaksikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Gambar dan tentukan koordinat hasil transaksi dari segitiga JKL.